Baiklah, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya. Jika kawat panjangnya x meter tersebut terbuat dari platina. Jadi di sini bisa Anda buat diketahuinya panjang ya. Panjang berarti nilai L-nya adalah XX. XX ini adalah NIM Anda. Saya misalkan aja misalnya NIM-nya 2019 11.00 10, berarti XX-nya adalah 10 meter gitu ya. Terbuat dari platina, jadi nanti Anda tinggal lihat saja di tabel rho platinanya berapa. Berapakah diameter kawat agar tahanan kawat bernilai XX ohm. Berarti tahanan kawat berarti R nilainya 10 XX ohm. Jadi karena XX-nya tadi 10 kita ganti ya. Ini yang A. Berapakah nilai diameternya? Nah, ini kalau Anda mencari diameter ini kan nanti kaitannya dengan luas. Kawat itu kan bentuknya berupa lingkaran, berarti luas lingkaran itu rumusnya adalah A sama dengan IR kuadrat. Dimana D itu adalah 2 kali jari-jari ya. Jadi Anda cari jari-jarinya dulu. R berarti Anda bisa taruh R kuadrat di sini, berarti A dibagi dengan V. Jadi V yang di sini dia pindah ke bawah sini, makanya ini saya hapus. Jadi untuk mencari R saja berarti akar dari A per V. V ini angkanya 3,14 ya. Nah, nilai A-nya Anda dapat dari mana? Nilai A ini Anda dapat dari rumus R sama dengan rho L per A. Jadi untuk mencari A, Anda tinggal tukar posisi saja A dengan R, berarti A rho L per R. Nilai rho ini Anda lihat di tabel nanti. Ini lihat di tabel. Lihat di tabel. Anda lihat materi Anda saja, ada di tabel nilai rho-nya karena itu adalah ketetapan. Nilai L-nya ada, nilai R-nya ada. Nah, jadi Anda dapat nilai A-nya. Setelah Anda dapat nilai A-nya, baru Anda masukkan ke sini nilai A-nya, baru nanti dapat nilai R-nya. Setelah dapat nilai R-nya, baru dapat nilai D-nya. D-nya 2R. Seperti itu. Itu untuk soal yang A. Untuk soal yang B ini Anda disuruh mencari berapa besar arus. Jika besar arus yang mengalir itu adalah 4 ampere, berarti nilai I diketahui. I-nya 4 ampere. Nah, berapa penurunan tegangannya? Berapa delta V-nya? Nah, ini Anda pakai rumus hukum Ohm saja. V sama dengan I kali R. Berarti Anda tinggal ngaliin aja nilai I dengan nilai R. Nilai R-nya kan tadi diketahui di ini. Berarti I-nya 4, R-nya 10. Berarti 40 volt penurunan tegangan. Karena adanya si R bernilai 10. Itu untuk pertanyaan yang B. Untuk pertanyaan yang C kita masuk ke halaman 11 saja. Pertanyaan yang C, apabila kawat tersebut digunakan untuk menentukan tahanan suatu larutan. Misalkan pada suhu XX, berarti XX itu 10 ya, pada suhu 10 Celcius, diketahui nilai R-nya adalah 164,2 ohm. Nah, ketika dicelupkan ke dalam larutan, tahanannya meningkat. Berarti kalau meningkat berarti di sini ada R1, ada R2. Berarti nilai R2-nya adalah 187,4 ohm. Nah, berapa nilai T2-nya? Berarti di sini ada nilai T1, ada nilai T2. Nah, ini Anda lihat materi tentang hubungan antara tahanan dengan suhu. Jadi, suhu itu ternyata bisa menaikkan tahanan suatu material atau suatu kawat. Nah, ini rumusnya R. Ini kan ada di pembahasan Anda ya rumusnya ini ya. Nah, ini rumusnya. Ini bisa Anda ganti, udah saya jelaskan di sini. Mungkin kalau kurang jelas saya bisa di sebelah tadi. Nah, ini berarti R2 sama dengan R1. Nah, 1 ditambah dengan alfa dikali delta T. Nah, di mana delta T itu adalah T2 dikurang T1. Jadi Anda berarti kalau Anda pengen mencari T2 nanti T2 berarti delta T ditambah dengan T1.
Cari dulu delta T-nya di sini. Jadi ini Anda kalikan ke dalam saja. Berarti R2 sama dengan R1 ditambah R1 dikali alfa dikali delta T. Nah, R1-nya boleh pindah ke sebelah, berarti R2 dikurang R1 sama dengan R1 dikali alfa dikali delta T. Berarti kalau untuk mencari delta T, Anda pindahkan aja sisanya ke bawah. R2 dikurang R1 dibagi dengan R1 dikali alfa. Nilai alfa ini adalah ketetapan, ini Anda lihat di tabel. Jangan lupa Anda perhatikan nilai alfa itu adalah milik Platina. Ada di tabel yang udah saya kasih di materi. Nah, Anda dapat delta T-nya. Setelah Anda dapat delta T, baru Anda masukkan ke sini dan dapat nilai T2-nya. Beres untuk pertanyaan yang ini. Nah, saya ini udah ada pembahasannya di sini, Anda tinggal ikutin saja. Tapi di sini saya pakai x-nya 40 ya. Kita tinggal ikutin saja nanti. Prosesnya kan udah saya jelasin di video. Nah, kita masuk ke soal nomor 5 ini. Ke soal yang berikutnya ini. Jadi ada rangkaian. Anda disuruh mencari hambatan pengganti. Hambatan pengganti ini berarti R total. Arus yang melalui rangkaian. Berarti I total. Lalu beda potensial di 4 ohm. Berarti di sini ya. Berapa nilai V di sini? Beda potensial di 16 ohm. Berarti nilai V di sini. Kuat arus di 8 ohm. 8 ohm berarti ini. Berarti I di sini. Nah, jadi itu pertanyaannya. Jadi karena ini masih XX ya. Jadi saya mau bahaskan contoh soal saja ke Anda. Nah, ini contoh soal yang udah saya kasih di catatan Anda. Jadi, untuk mencari hambatan pengganti R total, Anda ingat saja sifatnya. Berarti kalau dia seri, saya punya R1, R2, R3. Ini R1, R2, R3. Berarti R totalnya adalah, R totalnya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Kalau dia paralel, berarti seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Seperti itu. Nah, kalau untuk mencari yang A, ini Anda putus dulu rangkaiannya. Jadi kalau Anda putus, Anda bisa luruskan nanti, jadi rangkaian jadi seperti ini. Nah, ini yang 1 ohm, ini yang 3 ohm, ini yang 4 ohm. Jadi nanti dapat R totalnya. Dapat R totalnya nanti, berarti tinggal ditambahin aja. 7, 8 ohm ya. Nah, setelah ini dapat 8 ohm, berarti rangkaian Anda bisa Anda ganti. Kita seperti ini jadinya. Ini yang 16, ini yang 8, ini yang 5. Yang Anda putus tadi kan udah Anda ubah menjadi sebuah rangkaian yang bernilai 8 ohm. Seperti itu. Nah, terus ini Anda putus lagi. Jadi kalau udah Anda putus ini aja, berarti rangkaiannya adalah paralel. Kalau paralel berarti dapat nilainya nanti, ini bukan R total ya, kita ganti saja. Ini berarti RA gitu. Berarti RB ini adalah paralel, berarti rumusnya seper RB sama dengan seper 8 tambah seper 8. Berarti 2/8, berarti kalau mencari RB-nya dibalik ya. 8/2, sorry, ini nggak masuk layar nanti. 8/2 hasilnya 4. Berarti ini kalau udah disederhanakan hasilnya 4. Nah, ini udah disederhanakan, berarti tinggal apa? Berarti ini tadi udah Anda putus, ini Anda putus tadi ya. Berarti rangkaian Anda tinggal seperti ini, berarti ada 16. Di sini ada siapa tadi? 4, ini Anda cari tadi yang ini. Ini 16, ini 4.
Di sini ada 5. Nah, ini kalau diluruskan, ini akan menjadi rangkaian seri lagi. Seperti itu. 16, 4, 5. Ini kalau mencari R totalnya berarti tinggal ditambahin aja ya. 16 tambah 4 tambah 5. Berarti 25 ohm. Seperti itu. Ini R totalnya. Dapat nilai R totalnya, kita bisa cari yang B. Kita masuk yang B saja. Yang B itu ditanyakan berapa nilai I total. I total berarti kalau Anda mencari I total, Anda bisa gunakan rumus apa namanya nih? Hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Berarti kalau mencari I sama dengan V per R. Kalau Anda mencari I total, berarti V-nya V sumber, R-nya R total. Berarti 12,5 per 25. Ini berarti 0,5 ampere ya, setengah ampere ya. Ini nilai I totalnya. Berikutnya yang C, apa yang disuruh cari di C? Di C ini Anda disuruh mencari nilai V pada hambatan 4 ohm. Nah, ini 4 ohm ini V-nya berapa? Jadi untuk yang C, Anda disuruh mencari V di 4 ohm. Kalau mencari V di 4 ohm berarti Anda butuh nilai I di 4 ohm dan nilai R-nya sendiri ya. Nilai R-nya kan 4 ohm. Nah, berapa nilai I di 4 ohm? Nah, ini harus Anda cari dulu. Cara mencarinya bagaimana? Anda tahu ya kalau pada rangkaian listrik berarti di sini mengalir arus sebesar tadi totalnya 0,5. Di sini mengalir arus 0,5 ampere. Jadi hambatan ini ya ibarat sungai ya. Jadi kalau ada percabangan, di sini ada bercabang, nanti arusnya juga akan terbagi. Jadi kalau aturannya, rangkaiannya kan ada paralel, ada seri. Jadi kalau paralel ini V-nya sama. Pada rangkaian paralel V-nya sama. Kalau rangkaian seri itu I-nya yang sama. Jadi karena rangkaian kita tadi kan seperti ini ya, ada 16 ohm. Nah, ini di sini ada 8 ohm. Nah, di sini kan yang 3 ini tadi kan R penggantinya adalah 8 ohm. Kan gitu ya. Jadi ini seri ya, ditambahin aja 1 tambah 3 tambah 4, 8. Nah, jadi di sini karena ini sama ini adalah paralel, berarti dia itu terbagi. Dia itu terbagi sama besar. Jadi karena paralel V-nya sama, berarti I-nya terbagi. Kalau ini berarti V-nya terbagi. Berarti terbaginya tergantung nilai R-nya. Jadi karena R-nya sama besar, berarti ini terbagi 2. Jadi kalau di sini masuknya 0,5 ampere, berarti ke sininya dibagi 2. Ini 0,25 ampere, di sini berarti 0,25 ampere. Berarti di 1 ohm, di 3 ohm, di 1 ohm, di 3 ohm, dan di 4 ohm, arus yang mengalir itu sama-sama 0,2 ampere, 0,25 ampere, 0,25 ampere, 0,25 ampere. Di sini nanti 0,25 ampere sama 0,25 ampere bergabung lagi menjadi 0,5 ampere. Seperti itu. Jadi I 4 ohmnya berarti 0,25 ampere. R-nya berapa? R-nya berarti 4 ohm. Ini kalau dikali 4 berarti hasilnya 1 ya. 1 volt. Berarti itu besar V di 4 ohm. Nah, pertanyaan yang D itu yang ditanya adalah berapa V di, aduh saya lupa, V di berapa tadi ya? V di 16 ohm. Jadi V di 16 ohm. Berarti kalau V di 16 ohm, Anda butuh I yang berada di 16 ohm berapa dikali dengan R itu sendiri. Nah, di 16 ohm kan tadi di sini ya. I-nya berapa? Kan ada 0,5 ampere dikali dengan 16. Silahkan Anda kalikan saja. Dapat 8 ya. 8
kok, jadi segitu. Nah, pertanyaan yang apa?